ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan anugerah maupun hidayahnya kita dapat diberikan kelonggaran waktu untuk melaksanakan ibadah salat Jumat pada kali ini. Dengan besar rasa syukur, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita yang sebenar-benarnya, yakni melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Sejalan dengan itu, kita semua pasti memiliki satu cita-cita yang sama, yaitu menggapai derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini tema yang akan dibawakan adalah tentang kemuliaan dari akhlak. Disebutkan bahwa akhlak itu adalah buah dari keimanan dan keistiqomahan seseorang dalam menjalankan ibadah dalam Islam dan cara agar kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, akhlak juga dapat diartikan sebagai budi-pekerti yang dimiliki oleh seseorang terkait dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya. Manusia tidak dapat hidup dengan sendirinya. Karenanya, salah satu hal yang harus diperhatikan dalam hidup kita yaitu menjaga akhlak kita. Diharapkan dengan perilaku yang baik, maka hidup kita dapat berjalan sesuai dengan harapan. Setiap umat muslim yang berakhlak terpuji tentunya mendatangkan keberkahan dan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Salah satu contoh manfaat yang akan didapat oleh seseorang yang memiliki akhlak terpuji adalah beratnya timbangan kebaikannya di hari kiamat kelak. Bahkan dalam agama Islam, seseorang umat yang memiliki akhlak baik sama derajatnya dengan orang yang sering berpuasa dan sholat. Dalam kehidupan kita sehari-hari itu sendiri sangat penting untuk menjaga perilaku dan tingkah laku kita di tengah masyarakat kita yang demikian majemuk, tidak merasa diri paling baik dan benar. Justru kita harus menjadikan keragaman yang ada tersebut untuk saling mengingatkan diri dan orang lain. Selain karena itu, akhlak juga merupakan hal yang sangat penting dalam agama Islam itu sendiri. Bahkan misi utama dari Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak dari manusia itu sendiri. Di dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya yaitu sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalahan akhlak. Akhlak itu sendiri setidaknya terbagi menjadi tiga, yakni yang pertama adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah merupakan bentuk pengabdian dan ketaatan yang kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kita terhadap Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari akhlak kepada Allah itu sendiri adalah dengan menjalankan ibadah-ibadah. Misalnya berusaha khusyuk dalam melaksanakan salat. Kedua, yaitu akhlak kita kepada masyarakat dan alam, atau sederhananya adalah akhlak kita kepada orang lain, yaitu merupakan tingkah dan perilaku kita terhadap orang lain, seperti halnya saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling memberi jika ada rezeki, atau saling membantu dalam hal kebaikan lainnya. Dan yang terakhir, yaitu adalah akhlak manusia kepada dirinya sendiri. Kemuliaan seseorang ditentukan oleh kemuliaan akhlaknya. Akhlak bisa dilihat dengan perilaku dan tingkah perilaku seseorang, cara dia berbicara, dan kehidupannya sehari-hari. Jabatan, status sosial, kekayaan, dan popularitas tidak menjamin sang pemilik itu lantas terhormat. Bila ia misalnya gemar merendahkan orang lain, menyakiti orang lain, berbuat senang-senang terhadap orang lain, atau bahkan menjolimi
sebagai himbauan untuk kita menjaga pergaulan sosial sesama manusia yang baik. Perintah Nabi SAW tersebut sekaligus menandakan bahwa memang setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah, dan manusia juga sesungguhnya berpotensi untuk berbuat zalim atau buruk terhadap sesamanya. Egoisme atau kepentingan untuk memuaskan diri sendiri seringkali menjadikan kita menjadi orang yang lupa diri, meremehkan orang lain, memojokkan atau bahkan menjolimi orang lain. Manusia berlaku tercela ketika nafsunya lebih menguasai daripada hati nuraninya. Maka dari itu, jamaah yang dirahmati Allah SWT, inti dari khutbah ini sendiri adalah untuk mengingatkan kepada kita semua, termasuk kepada diri saya sendiri. Marilah kita semua berusaha untuk menjaga akhlak kita dan terus memperbaiki akhlak kita, baik akhlak kita kepada Allah SWT, kepada sesama manusia, dan juga tentunya kepada diri kita itu sendiri. Mari kita mulai dengan hal-hal yang kecil saja, seperti misalnya istiqomah menjalankan salat 5 waktu dengan tepat waktu untuk akhlak kepada Allah. Dan yang kedua yaitu senyum dan menyapa orang lain sebagai bentuk akhlak kita terhadap orang lain. Dan yang terakhir, untuk akhlak kepada diri kita sendiri itu sendiri adalah kita menjaga diri kita dari maksiat dan terus memperbaiki diri kita di hadapan Allah SWT. Sekian, semoga kita semua terjaga dari akhlak yang buruk, baik kepada diri sendiri, kepada masyarakat, dan bahkan terlebih-lebih kepada Allah SWT. Semoga kita semua termasuk daripada umat Nabi Muhammad SAW yang berhasil diperbaiki akhlaknya, dan kita mendapatkan ridhonya serta syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah kali ini. Semoga kita dapat membawa manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah SWT akan menyisihkan kita semua menjadi hamba-hamba yang diberikan ilmu dan manfaatnya serta kemuliaan hidup kita di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an akhwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah
كاذبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi